Al-Quran sedikit membocorkan kepada kita bagaimana keadaan besok di akhirat. Itu dijelaskan di surat Abasa, surat yang ke-80, nomor ayat 33 sampai 37. Fa'idha ja'atis sokho, ketika tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Kalau lari menjauh atau mendekat? Menjauh. Wa ummihi wa abi, bukan hanya dari saudara tapi dari ibu dan ayahnya. Wa swahibatihi wa bani, lari dari pasangan hidup dan anak-anak. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Kita hanya sibuk memikirkan nasib masing-masing. Ketika orang terdekat kita tak bisa memberikan bantuan, tapi dia, Nabi SAW, memberikan syafaat kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, judul kita pada jumpa kali ini agak sedikit berat, adalah tentang akidah tauhid. Akidah asal katanya 3 huruf, ain, qaf, dal. Al-aqdu, akad, artinya ikatan. Maka ada namanya akad nikah. Itu artinya ikatan pernikahan. Kalau akidah, ikatan yang kuat di dalam hati, ikat mati sehingga orang lain tak bisa mempengaruhi, disebut dengan akidah. Akidah itu juga keyakinan yang kokoh di dalam hati kita, dan itu sudah menjadi kepastian tanpa keraguan, itu yang disebut namanya akidah. Kalau orang lain masih bisa mempengaruhi keyakinan kita, berarti akidah itu rapuh dan lemah. Tapi akidah yang kuat itu tadi, ikatan yang kokoh di dalam jiwa, keyakinan kuat di dalam hati, sehingga orang lain tak bisa mempengaruhi karena keyakinan itu sudah pasti dan tidak ragu sama sekali. Kalau masih ada keraguan, belum disebut namanya akidah. Jadi akidah tauhid itu apa Pak Ustadz? Tauhid asal katanya wahid. Wahidun artinya satu. Jadi tauhid menomorsatukan Allah di setiap aspek kehidupan kita. Jadi tauhid itu keyakinan di dalam hati bahwa, saya jelaskan tentang 5 hal. Bahwa satu, bahwa Allah yang menciptakan. Tauhid. Kalau orang meyakini bahwa ada yang menciptakan selain Allah, maka ada yang salah dalam akidahnya. Maka Al-Quran menegaskan kepada kita bahwa Dia yang menciptakan, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Kalau keyakinan kita di dalam hati meyakini ada yang menghidupkan, mematikan selain Allah, ada yang menciptakan alam semesta selain Dia, maka yang rusak adalah akidah. Oke, kita cek ayatnya. Nama suratnya Ghafir, urutan surat yang ke-40, nomor ayat 68. Al-Quran berpesan kepada kita, huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Faiza qada amron, apabila Allah telah menetapkan satu perkara. Qada, salah satu rukun iman kita itu beriman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan yang sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali, ketetapan. Biar mudah kita pahami, analoginya begini. Sebelum film itu dibuat, ada namanya skenario. Skenario mengikuti acting, atau acting mengikuti skenario. Ulang-ulang. Skenario mengikuti acting, atau acting mengikuti skenario. Actingnya mengikuti skenario. Jadi kita di dunia ini berperan dan berakting, tapi sadar atau tidak, kita mengikuti skenario yang telah ditetapkan Allah. Itu yang kita kenal namanya qada. Ayat yang tadi masih nyambung. Faiza qada amran, apabila Allah telah menetapkan satu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan kun fayakun, terjadilah, maka dia pun terjadi. Poinnya jamaah yang mulia, di pangkal ayat tadi, keyakinan di hati kita bahwa Dia yang menghidupkan, mematikan, itu adalah akidah tauhid. Keyakinan bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, wajibal wujud, yang menghidupkan, mematikan. Sadar atau tidak, seringkali ucapan kita mengucapkan seolah-olah ada yang berkuasa selain Dia. Contoh, cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh, dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Suatu saat ada seorang laki-laki namanya Salman.
Si Salman ini menyapu di teras, habis menyapu, dia pun menjemur pakaian. Ditegur deh sama kawannya, katakanlah nama kawannya si Ronald. Kalau pemain bola, Ronaldo. Si Ronald menegur dia, Salman, iya, dari tadi aku tengok menjemur pakaian, menyapu, atau jangan-jangan kau yang masak di rumah? Cocok aku tengok pakai rok. Maksudnya, kalian tukar peran sama istrimu aja katanya, diejeknya. 3 minggu, kau kemana aja Salman? Tak kulihat selama 3 minggu. Kata tetangganya, si Ronald. Maka si Salman mengatakan, aku sakit keras. Sakit apa? Yang penting sakit keras dan parah. Kata dokter penyakitnya begini. Kata dia, untung saya datang ke dokter Dewi. Kalau tidak, mungkin saya sekarang udah mati. Paham maksudnya tuh? Jadi seolah-olah ada yang menghidupkan, mematikan selain Allah, yaitu dokter. Padahal dokter yang dia datangi itu dokter hewan. Jadi jamaah yang mulia, artinya seolah-olah dokter itulah yang menghidupkan. Seolah-olah dokter itulah yang mencabut nyawa, yang menghidupkan, mematikan. Maka yang rusak adalah akidah tauhid. Jadi jamaah yang mulia, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada namanya sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Sistem yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sakitnya seperti ini, obatnya seperti ini. Kalau akibatnya begini, penyebabnya seperti ini. Sebab akibat dalam bahasa kita disebut namanya sunnatullah. Contoh, kalau ada api, kita letakkan tangan di atas, panas atau dingin? Itu namanya sunnatullah. Tapi ada namanya inayatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurut nalar kita tak mungkin, yang menurut pikiran kita tak masuk akal, tapi terjadi. Namanya inayatullah. Contoh, ada sebuah pesawat dari satu kota menuju kota yang lain terbang. Ketika terbang di atas, afturnya habis. Bahan bakarnya habis. Rupanya lupa dicek sama orang-orangnya. Ketika habis bahan bakar, jatuh di laut. Penumpang 136 orang. 135 tewas semuanya. Ketika datang tim SAR penyelamat, maka ada seorang bayi umur 2 bulan yang selamat. Menurut akal sehat, masuk akal nggak? Tidak. Itu namanya inayatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul di berita, terjadi sebuah mukjizat. Itu salah. Mukjizat itu hanya untuk Nabi dan Rasul setelah jadi Rasul. Kalau sebelum jadi Rasul, namanya irhash. Pernah dengar Ibu? Ulang. Kalau kejadian yang di luar nalar manusia terjadi kepada Nabi dan Rasul setelah jadi Rasul, namanya mukjizat. Kalau sebelum Nabi dan Rasul itu sebelum jadi Rasul, maka disebut namanya irhash. Contoh, Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Awan selalu melindungi Nabi dari terik matahari. Waktu Nabi berdagang dengan pamannya ke negeri Syam, sudah jadi Rasul atau belum? Dalam bahasa Tauhid ini disebut namanya irhash. Kalau sesudah jadi Rasul tadi namanya mukjizat. Kalau kepada orang soleh itu yang kita kenal namanya karomah. Karomah asal katanya kaf ro mim. Karomah artinya kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Kalau orang biasa namanya maunah atau inayah yang tadi. Tapi kalau seseorang yang jahat untuk menjauhkan dia dari Allah, itu yang kita kenal namanya istidraj. Bukan istirahat, istidraj. Udah hafal Ibu yang 5 itu? Ulang dulu ya. Kalau kepada Nabi dan Rasul setelah jadi Rasul namanya mukjizat. Kalau sebelum jadi Rasul irhas. Nabi Isa baru lahir bisa bicara. Menurut nalar masuk akal nggak? Enggak. Baru lahir Nabi Isa, sudah jadi Rasul belum? Berarti namanya irhas. Kalau kepada orang-orang soleh tadi namanya karomah. Orang tidur 12 jam, masuk akal? Masuk akal lah 12 jam. Tapi kalau ada orang tidur 309 tahun, masuk akal? Nah, tapi terjadi kan? Kepada ashabul kahfi, karomah. Tapi ada yang maunah, tadi inayah, pertolongan yang diberikan Allah. Tapi ada juga orang yang mendapatkan istidraj, agar dia makin menjauh dari Allah, maka diberikan biar menjauh cepat. Contoh, mohon maaf, jangan terhina, jangan tersinggung. Suatu saat ibu datang kawan dari Jakarta, kita makan. Ketika enak-enak makan, datanglah orang menyanyi.
suaranya tak enak, alat musiknya tidak mumpuni, tapi dia menyanyi lama di dekat kita. Akhirnya langsung ibu kasih duit. Karena ibu menikmati lagunya atau supaya cepat dia pergi? Paham maksud istidroj tadi? Diberikan Allah kepada dia agar dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak-bapak, kembali ke pembahasan tadi, bahwa kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah yang menghidupkan dan mematikan, ada yang menciptakan selain Allah, maka yang rusak adalah tauhid, yang rusak adalah akidah. Jadi orang berakidah, orang bertauhid, only one, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Ada yang lain. Dijelaskan di ayat yang lain, nama suratnya Ali Imran. Jam berapa? Kok semangat kali Ustaz ini? Ini tentang tauhid. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Ali Imran, surat yang ketiga, nomor ayat 190. Quran menjelaskan kepada kita bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu, orang yang berakal sehat, itu yang meyakini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cek. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, bertukarnya siang dan malam. Salah, malam dan siang. Karena nama lail dulu. Lail artinya malam. Maka ada orang namanya Nur Laili. Nur cahaya, Laili malam. Nur Laili bulan purnama. Karena hanya itu yang bercahaya di malam hari. Jadi jamaah yang saya muliakan, waqtilafil laili wan nahar, bertukarnya siang dan malam. La ayat, itu tanda-tanda bahwa ada yang menciptakan. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang punya akal sehat, bagi orang yang punya pengetahuan. Bapak, Ibu, jamaah, tak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang mengadakan. Kita ada, tapi karena ada, oke, ulang. Tak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang mengadakan. Sama dengan kita. Kita ini ada di dunia sekarang, iya, tapi karena ada yang mengadakan. Siapa dia? Yang sudah ada sebelum kata ada itu ada, dia sudah ada. Dan bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada dia yang ada. Siapa dia yang maha ada? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Normal yang simple. Tak mungkin peci ini ada tanpa ada yang membuat. Masuk akal kan? Entahlah Ustaz. Ulang. Peci ini ada yang membuat. Masuk akal? Kalau tercipta begitu aja, masuk akal nggak? Mana masuk akal? Karena ada yang membuat lah, maka ada mereknya. Contoh. Artinya, Bapak dan Ibu-ibu, mikrofon ini ada karena ada yang mengadakan. Sama dengan alam semesta. Alam raya yang sangat luas ini tak mungkin ada tanpa ada yang mengadakan. Pertanyaannya, apa semua manusia meyakini itu? Nahi. Ada orang mengatakan langit dan bumi tercipta karena ledakan besar. Namanya bukan Big Bang, Big Bang. Kalau Big Bang itu jam di Inggris. Big Bang artinya ledakan besar. Terjadi bintang, terjadi galaksi, terjadi langit dan bumi. Hanya begitu-begitu aja. Tuhan tak punya tempat untuk menciptakan itu, kata dia. Tapi orang berakidah tauhid meyakini segala sesuatu yang ada yang mengadakan, dan itulah pikiran ulil albab, orang yang mempunyai akal sehat. Jadi akidah tauhid, keyakinan kita bahwa only one, hanya dia yang menciptakan. Ini baru satu kita bahas. Insya Allah 2 pekan yang akan datang kita lanjutkan bagaimana akidah tauhid dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, akidah kita selamat. Di dunia kita la ilaha illallah, sampai nanti kita meninggal pun tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itulah yang kita baca habis tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nubu'asu insyaallahu minal. Yang hafal kuat suaranya. Yang tak hafal bibirnya doang bergerak. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah besok ini kita lanjutkan masih berkaitan dengan akidah dan tauhid. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.